Perindapan sangat kejam. Polisi mengantung para tahanan. Mereka mengikat kedua ibu jari dan mengangkatnya, kemudian menghaluskan cabai, lalu mengoleskan ke luka para tahanan. Bahkan untuk menguji para tahanan yang berpura-pura mati, mereka menaburkan bubuk cabai di area mata tahanan. Kali ini mereka kesulitan menghadapi kasus. Tidak peduli tentang keselamatan para tahanan, mereka terus menyiksa. Pandi tetap menolak untuk mengakui bahwa ia yang mencuri perhiasan di rumah kepala desa. Esoknya istri Pandi datang untuk membawakan makanan. Ia melihat Pandi masih dalam posisi tergantung. Polisi membawanya keluar. Pandi terlihat sangat parah karena telah mengalami penyiksaan yang sangat brutal. Melihat hal itu, istrinya tidak tahan. Ia menyarankan agar Pandi mengakui kesalahan. Walaupun kondisi terluka parah, Pandi menolak melakukan saran itu. Melihat Pandi yang tidak bisa menelan makanan, istrinya tidak dapat menahan tangis. Suara tangis itu didengar oleh polisi. Mereka menendang Pandi dan kembali menyiksanya. Polisi di depannya benar-benar tidak tahan. Ia menyuruhnya segera pergi ke kota untuk meminta bantuan. Sebagai rakyat rendahan, ia tidak mungkin bisa mendapatkan seorang pengacara terkenal. Sesampainya di rumah, sang istri mendapat kabar bahwa Pandi dan rekannya kabur dari penjara. Ia berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun istrinya tidak percaya. Bagaimana bisa kondisi Pandi yang luka seluruh tubuhnya bisa melarikan diri? Ia mencoba melawan pihak kepolisian. Berjalan pelan menuju kota untuk meminta bantuan kepada pengacara terkenal itu. Seluruh sudut kota ia datangi. Namun para pengacara tidak peduli dengan rakyat kasta rendahan seperti Pandi dan istrinya. Sampai akhirnya ia bertemu dengan pengacara berhati malaikat. Ia mendengar keluhan dan masalahnya. Vino telah mengetahui ada yang tidak beres dengan kasus yang menimpa mereka. Di pengadilan, polisi memanggil para saksi. Mereka menjelaskan tentang pelarian Pandi dan rekannya. Tepat saat polisi terlalu percaya diri memenangkan persidangan, Vino meminta hakim memanggil polisi yang membuat laporan penyidikan. Ia mengajukan pertanyaan, berapa jarak dari kantor polisi menuju apotek? Polisi itu kebingungan. Vino menyimpulkan bahwa laporan penyidikan ini tidak ditulis oleh polisi itu. Jika orang normal tidak mungkin membeli obat di dekat kantor polisi. Polisi itu terdiam dan mati langkah. Saksi juga mengakui itu sumpah palsu yang dipakai polisi untuk mengancam. Akhirnya mereka divonis 6 bulan penjara. Meskipun usaha Vino berhasil, ia mengajukan banding. Vino akan membongkar kebusukan para polisi sampai ke akar-akarnya.